13. Oh, sekitar 13. Nah, ini ya jadwal PAS kan ada sudah direncanakan mulai tanggal 20 September sampai dengan akhir September ya, 30 September. Nah, nanti materinya dari sifat koligatif sampai elektrolisis. Bentuk soalnya pilihan ganda sebanyak 40. Nah, sekarang Ibu langsung menerangkan aja yang sel volta. Kalau yang redox yang penting kalian sudah tahu prinsipnya, kan pilihan ganda ya. Untuk sel volta dan elektrolisis, kemarin Ibu sudah memberikan soal. Di situ Ibu mau membahas sambil menerangkan gitu aja ya. Gimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi gini, nanti di dalam sel volta sama sel elektrolisis itu prinsipnya berbeda ya. Kalau sel volta, kalian kan sudah membaca, kira-kira kalau sel volta itu dari energi kimia ke listrik atau energi listrik ke kimia? Kimia ke listrik, Bu. Kalau elektrolisis kebalikan daripada itu ya kan? Dari energi listrik ke kimia. Terus kemudian pada sel volta prinsipnya itu KPAN, katoda positif, anoda negatif. Terus untuk katoda cara ngapalkannya gini, untuk katoda K itu kan huruf mati, berarti dia berlangsung di dalam katoda itu berlangsung reaksi reduksi. Katoda berarti reduksi. Di anoda kan huruf hidup A, anoda berarti berlangsung reaksi oksidasi. Jadi mudah gitu. Jadi untuk baik elektrolisis maupun sel volta di katoda selalu terjadi reaksi reduksi. Di anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Cuma kalau di sel volta itu kutub katodanya positif, anodanya negatif. Tetapi kalau elektrolisis kebalikan dari itu, jadi katodanya apa? Negatif, anodanya positif. Gitu ya. Saya gambarkan dulu sebentar untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya kan, yang lalu saya tak kirim soalnya itu. Logam manakah yang paling mudah mengalami oksidasi? Nah, di sini kalau sudah ada data enolnya, itu sebetulnya gampang untuk menentukan oksidasi dan reduksinya. Tetapi nanti kalau suatu saat ada soal yang tidak diketahui enolnya, tentukanlah mana yang logam yang mengalami oksidasi, mana logam yang mengalami reduksi. Kalian harus tahu dulu deret volta ya. Ibu tuliskan deret voltanya. Deret voltanya ada, jadi deret volta. Li K Bentar kok, ini spidolnya kurang. Jadi ya, Li K B A C A N A M G A L M N Z N C F F E N I Z N P P H C U H G A G P T A U. Semakin ke kanan, jadi semakin ke kanan, reaksinya semakin reduksi. Berarti semakin oksidator. Kalau suatu logam yang mengalami reduksi berarti potensial reduksinya enolnya positif atau lebih besar.
Berarti semakin ke kiri, logamnya semakin mengalami oksidasi. Kalau oksidasi berarti reduktor. Reduktor semakin reduktor berarti potensial selnya semakin kecil. Sehingga dari deret volta ini, pertanyaan nomor 1 sudah bisa dijawab. Mana logam yang paling mudah mengalami oksidasi? Berarti yang semakin ke kiri dalam deret volta atau yang memiliki potensial sel reduksi paling kecil. Ya. Jadi semua potensial reduksi itu nanti semua potensial sel itu reduksi. Tetapi dari reduksi-reduksi itu mana yang bisa mengalami oksidasi? Berarti yang E0-nya kecil. Jadi, pertanyaan nomor 1, logam manakah yang paling mudah mengalami oksidasi? Jadi yang E0-nya paling kecil, logam apa? Magnesium. Mg, Bu, magnesium. Mg. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, manakah logam yang mudah mengalami reduksi? Berarti yang E0-nya paling besar. Apa? Cu. Terus yang nomor C ya. Urutkan kekuatan oksidator logam tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti yang mengalami reduksi ke yang mengalami oksidasi. Dari yang E0-nya besar ke E0-nya yang kecil. Jadi mulai dari apa? Mg dulu. Oksidator, kekuatan oksidator dari yang dari yang terkecil ya. Dari Mg terus Al, Cr, Sn, Cu. Saya mau ulangi lagi ya. Mg, Al, Cr, ya kan? Ni, Sn, Cu. Gitu ya. Siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jelas? Terus kemudian saya lanjutkan. Sebentar, sing ada hubungannya itu. Nomor 6 dulu ya. Nomor 6. Urutkan ketiga, ada 4 ya kayaknya. Sesuai dengan potensial elektrida yang meningkat. Udah mudeng ya itu ya, yang meningkat dari Fe, Cu, terus kemudian Zn, Mg. Jadi mulai dari apa yang meningkat? Ayo. Dari Mg, Bu. Dari yang meningkat loh ya. Urutkan keempat logam itu keempat dengan potensial elektroda yang meningkat. Berarti meningkatkan dari kecil ke yang besar. Dari Mg, Bu. Ya. Terus kemudian hitung potensial sel. Nah, menghitung ini gampang. Coba ya, ini saya hapus dulu. Jadi apa itu tadi? Mg plus 2 Fe 3 plus ya. Menjadi Mg 2 plus ditambah 2 Fe 2 plus. Coba ya perhatikan ya. Dalam penjumlahan sel volta, berapapun dikalikan, E0-nya tidak berpengaruh.
hanya kalau misalnya dari oksidasi ke reduksi baru dibalik gitu ya. Tapi untuk perkalian koefisiennya itu tidak mempengaruhi hasil daripada E0-nya. Kamu perhatikan, Mg menjadi Mg2+, berarti ini oksidasi ya. Mg menjadi Mg2+, berarti mengalami oksidasi. Padahal yang diketahui adalah potensial reduksi, berarti Mg-nya dibalik tidak? Iya, Yang Iya, diketahui itu Bu. potensial reduksi, Mg2+ menjadi Mg. Padahal yang ditanyakan Mg menjadi Mg2+, berarti kan dibalik, menjadi positif 2,37. Ditambahkan Fe3+ menjadi Fe2+. Tetap ya, merupakan potensial reduksi. Jumlahnya adalah plus 0,77. Berarti E0-nya tinggal menjumlahkan 4 nyimpen 1 nyimpen 1 berarti 3. Seperti itu. Cara menjumlahkannya seperti itu. Gampang. Sehingga tinggal kamu yang diketahui kan semuanya potensial reduksi. Terus yang ditanyakan kalau dia menjadi oksidasi tinggal dibalik. Tadinya plus menjadi min. Terus koefisien di sini pengaruh enggak? Jadi koefisien tidak mempengaruhi harga potensial selnya. Ya, tetap saja yang dibalik hanya angkanya saja. Seperti itu untuk memudahkan. Udah? Ada pertanyaan? Terus kemudian nomor 7. Ya, nomor 7. Pada prinsipnya, kenapa kemarin itu dipelajari redox? Karena semua reaksi yang ada di alam ini hampir semuanya berlangsung redox. Redox itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di sini nomor 7, tentukan potensial sel di atas dan buatlah notasi selnya. Sehingga untuk menentukan mana oksidasi reduksinya dengan melihat, karena di sini ada E0 selnya, jika E0 selnya kecil, berarti dia oksidasi. Ya, E0-nya kecil, berarti oksidasi. E0-nya besar, berarti reduksi. Nah, sekarang dari soal nomor 8, nomor 7, mana yang bertindak sebagai oksidasi? Fe, Bu. Fe. Nah, berarti Fe dibalik. Karena bertindak sebagai oksidasi. Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, berarti E0-nya dibalik. Menjadi berapa E0-nya? Plus. Plus 0,44. Ya. Terus Sn-nya dibalik enggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, karena reduksi, berarti Sn2+ ditambah 2 elektron menjadi Sn. E0-nya berapa? Negatif 0,14. Ya. Terus hasilnya berapa kalau dijumlahkan? Berarti Fe, karena elektronnya udah sama, berarti tidak usah dikalikan. Fe ditambah Sn2+ menjadi Fe2+ ditambah Sn. E0-nya berapa? 0,33. Nah, bila E0 selnya positif, berarti reaksi berlangsung spontan. Bila E0-nya negatif, berarti reaksi tidak bisa berlangsung. Ya. Jadi, reaksi bisa berlangsung spontan bila potensial selnya berharga positif. Jadi, dia bersifat bisa mengalami reaksi spontan. Sudah jelas? Jelas, Bu. Terus kemudian buatlah notasi selnya. Notasi selnya adalah
untuk notasi sel itu selalu reaksi oksidasi, terus garis 2 itu menandakan jembatan garam. Jadi bedanya di sel volta dan elektrolisis, kalau sel volta ada jembatan garam. Jembatan garam gunanya untuk menetralkan ion, ya. Reduksi. Jadi kalau di sini oksidasinya Fe berarti ditulis Fe menjadi Fe2+, jembatan garam, Sn2+ menjadi Sn. Nol selnya berapa? Ya ditulis. Berarti 0,33 volt. 0,33 30. Ya. Jadi reaksi berlangsung spontan. Jadi notasi selnya seperti ini. Fe menjadi Fe2+, garis 2 menjadi Sn2+, Sn energinya sama dengan 0,30 volt. Berarti reaksi berlangsung spontan. Nah, sekarang coba kerjakan nomor 8. Kerjakan dulu nomor 8. Sudah? Ketemu berapakah? Positif 0,53 volt, Bu. Berarti reaksi berlangsung Spontan. spontan. Gitu ya, mungkin ya. Nah, sekarang kita kembali lagi nomor 4. Di situ ada Fe2+ menjadi Fe, Sn2+ menjadi Sn. Tadi sudah ya, mana yang oksidasi reduksinya? Nomor 4. Mana yang oksidasi reduksinya? Tadi kan baru aja dibahas. Fe oksidasi. Fe oksidasi. Nah, sekarang pertanyaannya yang sebetulnya itu salah ketik ya. Yang pertama adalah C2A, buatlah reaksi sel dari kedua elektroda tersebut. Ya, reaksi sel, berarti kan reaksi selnya seperti tadi ya. Urutannya seperti itu. Berarti reaksi selnya kan berarti Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Sn2+ plus 2 elektron menjadi Sn. Gitu ya. Ini tadi reaksi sel namanya. Sudah tahu yang nomor tadi kan sudah. Terus kalau disuruh menggambarkan, bagaimana gambarkan selnya tersebut dalam sel volta ya. Jadi kalau kita menggambarkan diagram selnya, sel volta itu selalu punya voltmeter. Voltmeter dihubungkan dengan
elektrodanya. Kemudian ada jembatan garam. Seperti ini. Nah, terus kemudian kok kalau sel volta tadi KPAN, katoda positif, anoda negatif. Nah, tadi Fe dan Sn yang bertindak sebagai katoda apa? SN, SN, Bu. Bu. Misalnya ini Sn ya, Sn. Terus berarti ini Fe. Nah, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ini tak jumlah. Jadi elektron mengalir dari anoda ke katoda atau dari oksidasi ke reduksi sehingga elektronnya mengalir ke kiri. Boleh saja nanti dibalik ini Fe, ini Sn. Yang penting kamu tahu bahwa ini katoda, ini anoda. Ini anoda, ini katoda. Gitu ya. Kemudian, sudah muncul sampai sini? Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ini elektron. Sudah? Reaksi selnya kan dijumlah tadi sudah. Fe ditambah Sn2 plus menjadi Fe2 plus Sn. Dah gitu reaksi selnya seperti ini. Terus yang ini apa ini? Ya ini ya Sn tadi Sn2 plus ini Fe2 plus. Kemudian nomor berikutnya tulis notasi sel. Notasi selnya sama seperti tadi. Yang nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi yang sudah dibahas tadi? Nomor 7, Bu. 7 ya, sama seperti itu. Mudah ya untuk nomor 4 ya. Terus sekarang saya lanjutkan supaya urutannya itu enak. Nomor 4 sudah. Terus nomor 1 udah ya. Sekarang nomor 2. Saya ulang lagi, di dalam deret volta, semakin ke kiri adalah oksidasi, semakin ke kanan adalah reduksi. Sehingga logam yang di sebelah kiri bisa mendesak logam yang di sebelah kanan. Ya. Logam yang terletak di sebelah kiri dalam deret volta bisa mendesak logam yang terletak di sebelah kanannya dalam bentuk ion. Gitu. Jadi tadi seperti nomor 2 coba perhatikan sekarang. Cu2 plus ditambah Fe, mana logamnya? Fe. Fe. Jadi Fe bisa mendesak logam yang terletak di sebelah kanannya dalam bentuk ion. Sekarang Cu2 plus di sebelah kanan dalam deret volta ya, bukan di soal bukan. Di sebelah kanan dalam deret volta. Fe terletak di sebelah kiri daripada logam Cu dalam ionnya. Cu dalam ion. Ya kan? Berarti Fe terletak di sebelah kiri dari Cu. Kenapa bisa mendesak? Karena enolnya positif. Jadi Fe terletak di sebelah kiri Cu. Mudah nggak? Paham, Bu. Hah? Ya. Terus sekarang Ibu ganti yang kedua. Cu2 plus Zn. Mana logamnya? Zn, Bu. Zn. Terus Fe ke Cu tadi enol selnya berapa tadi? 0,78. 0,78. Nah, sekarang Zn dan Cu berarti Zn terletak di sebelah kiri. Kira berapa enol selnya? 1,1. Jadi di sini kira-kira Fe terletak di sebelah kiri Zn atau di sebelah kanan Zn?
Sebelah kanan, ZN. Bu. Sebelah kanan, Bu. Kanannya. Kanan apa kirinya? FE Nah, ini kanannya SD kan. ZN. Padahal kan ZN kan berapa sampai CU? 1,1. Berarti terletak di sebelah kirinya, ya enggak? Ya tuh? Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. sekarang CU 2 plus ditambah PB. Berarti PB-nya bisa mendesak CU. Berarti PB-nya terletak di sebelah kiri daripada CU. Ya enggak? Berapa? Berarti PB-nya di sini. Kenapa? Karena ini hanya berapa? 0,47. 7. Yes, kemudian sampai sini. Berdasarkan data di atas, urutkan kekuatan oksidator dari yang terendah ke yang tertinggi. Sehingga semakin ke kanan, oksidatornya semakin kuat. Semakin ke kiri dalam deret volta, berarti oksidatornya semakin lemah. Jadi urutannya bagaimana kalau diurutkan? ZN, FE, PB. Ya, ZN apa FE PB CU. Kalau disuruh mengurutkan dari reduktor paling tinggi, ya ini lagi ZN FE PB CU. Dari reduktor paling rendah berarti CU PB FE ZN. Gitu ya. Mudah ya? Siapa yang belum jelas? Nak menang wae berarti wis jelas. Jadi deret volta itu intinya itu aja. Sehingga logam yang terletak di sebelah kiri bisa mendesak logam yang terletak di sebelah kanan dalam bentuk ion. Sekarang Ibu tanya. Misalnya bisa nggak bereaksi? Ini logamnya yang mana? AL, Bu. Bisa nggak bereaksi dengan Mg2+? Tidak bisa, Tidak, Bu. Bu. Tidak bisa. Kenapa? Karena logamnya harus terletak di sebelah kiri daripada logam dalam bentuk ionnya, ya enggak? Ini Al kan terletak di sebelah kanan daripada Mg. Tetapi kalau saya balik sekarang, Mg plus Al 3+, bisa nggak bereaksi? Bisa, Bu. Bisa, Bisa. Bu. Menjadi apa? Mg2+ ditambah Al. Gitu ya. Sehingga yang bisa mendesak itu logam yang terletak di sebelah kiri dari logam yang berbentuk ion dalam deret volta. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Jadi logam A terletak di sebelah kiri atau kanan B? Kiri. Bu. Logam A, ini logam B. Gitu ya. Lanjut. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Berarti logam C dapat mendesak logam B. Berarti C terletak di mana? Kiri, Bu. Kirinya B. Kiri B. Saya sebentar ya, belum tak tulis ya, karena masih ada kata-kata lagi. Logam C tidak dapat mendesak logam A. Berarti C terletak di sebelah kanannya. Jadi C di sini. Ya enggak? Kan logam C tidak bisa mendesak A. Ya kan? Ya, Jadi seperti ini A bisa mendesak C. C bisa mendesak B, tetapi B tidak bisa mendesak C. C tidak bisa mendesak A. Gitu ya, posisinya seperti itu. Urutkan potensial reduksi yang semakin negatif dari ketiga logam. Ya wes, sudah benar ini.
Ini kan semakin ke sini, E0-nya semakin negatif. Jadi urutannya A, C, apa ya? Sebentar. Tidak kebalik, Bu. Negatif. BCA, Bu. A, B, C, A. Mudeng ya? Ya. Kalau mudeng, sekarang nomor berapa yang belum dikerjakan? 5 belum, Bu. 5 ya? 3 logam. LMP dapat membentuk ion positif. Diketahui reaksi seperti ini. Nah, sekarang ini belum ada pertanyaannya ya. Sepertinya yang tadi urutan itu soal nomor 5, Bu. Hah? Yang tadi Ibu baca di nomor 6 itu sepertinya soal milik nomor 5. Oh iya. Oh iya. Iya betul. Ya wes. Berarti jawabannya apa itu? Ketiga logam, ya toh? Sesuai dengan elektroda yang meningkat. Berarti dari oksidasi ke reduksi. Kira-kira sekarang L2 plus ditambah P logamnya yang mana? P. P. Tidak terjadi reaksi. Berarti harusnya logamnya yang L ya. L-nya terletak di sebelah kiri, ya enggak? P Ya, Bu. plus M. Bisa terjadi reaksi. Berarti M terletak di sebelah kiri P. M terletak di sebelah kiri P. M2 plus ditambah L bisa bereaksi, berarti L terletak di sebelah kiri M. Gitu ya? Jawabannya seperti itu. Jadi dari mulai urutkan dari elektroda yang meningkat. Berarti dari LMP. Terus nomor berapa lagi? 9. 10, Bu. Nomor? Iya, Bu, 9. 9 iso ya, caranya seperti tadi tuh. Zn menjadi Zn2 plus, itu Zn ditambah Zn. Zn menjadi Zn2 plus, terus jembatan garam, ya kan, itu kan notasi sel sebetulnya. Cu2 plus menjadi Cu. Jadi, Zn-nya oksidasi dibalik 0,76 ditambah Cu-nya tetap 0,34. Positif tuh hasilnya, reaksi berlangsung spontan. Sekarang Fe menjadi Fe2 plus dibalik 0,44 ditambah Sn-nya tetap 0,14, berarti 0,30. Positif atau negatif? Positif. Jadi reaksi berlangsung spontan. Betul ya? Gampang kok sel volta itu. Asal kalian udah belajar dulu kemarin. Nah, sekarang nomor 10. Dari data di atas, sebutkan logam yang paling efektif untuk melindungi pipa besi dalam korrosi. Jadi gini, untuk melindungi korosi pada besi itu ada beberapa cara ya. Ada yang dengan pengecatan, ya enggak? Pelapisan dengan ini katodik ini. Nah, kalau dicat seperti misalnya kalau kita punya rak piring dan sebagainya, itu kan bisa dicat. Jangan terus dengan dilumuri minyak atau oli. Jangan rak piring dilumuri minyak ya, nanti kalau ada soal bagaimana cara untuk misalnya mencegah korosi pada peralatan rumah tangga. Dilumuri oli optionnya. Dicat, ya aku jawabnya dilumuri oli ya salah. Nanti bibirnya kena oli kabeh ya. Jadi sebetulnya untuk mencegah korosi itu ada beberapa macam. Tapi tergantung banyak seperti paku kan. Bagaimana cara mencegah paku supaya tidak berkarat? Seng supaya tidak berkarat itu bisa dilumuri oli, minyak, dan sebagainya. Tetapi ada juga pengecatan, ada juga pelapisan, ada juga pelindungan katodik. Nah, kalau pelapisan biasanya logam yang mau dilapisi
itu seperti besi itu harusnya yang digunakan untuk melapisi adalah logam-logam yang terletak di sebelah kanan dari deret volta. Misalnya Fe, logam yang terletak di sebelah kanannya misalnya tembaga, perak, emas, ya itu yang bisa digunakan untuk melapisi. Ya, kalau kalian survei di pasar misalnya, biasanya bapak-bapak itu kan suka cincin ake itu loh, ake ya, yang itu tuh kan biasanya yang untuk mengaitkan tuh besi atau apa gitu, maksudnya tembaga lah, itu bisa dilapisi emas, bisa dilapisi perak. Gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kalau pelapisan berarti logam yang akan dilapisi itu harus terletak di sebelah kiri. Jadi logam yang untuk melapisi harus terletak di sebelah kanannya. Misalnya Fe, ya, bisa dilapisi dengan tembaga, perak, emas. Tetapi kalau potensial elektrodi untuk mencegah korosi adalah logam-logam yang terletak di sebelah kirinya. Contohnya dalam soal ini. Untuk melindungi pipa besi berarti ini dengan perlindungan katodik. Berarti dengan logam yang terletak di sebelah kirinya. Kira-kira logam apa yang enolnya paling kecil? Mg, Bu. Mg ya. Jadi saya ulangi lagi, potensial elektrodi itu menggunakan perlindungan logam ya, yang terletak di sebelah kiri. Kalau ada pilihan banyak, ya paling kecil potensial reduksinya yang dipilih. Karena biar logam tersebut mengalami oksidasi dulu, sehingga melindungi daripada logam besi. Itu ya, sudah mudeng. Kalau sudah mudeng, nanti saya lanjutkan elektrolisis. Kalau mau bertanya silahkan. Bu, saya ingin bertanya. Ya, siapa ya? Talia. Uh-uh. Kalau aki itu masuknya volta atau elektrolisis, Bu? Apa? Aki. 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 Ya. Ada itu elektrolisis. Kan dari energi kimia ke energi listrik. Ya kan? Aki itu yang digunakan larutannya apa? H2SO4. Dengan adanya aki terjadilah misalnya lampu menyala. Ya kan kalau misalnya motor, mobil tanpa ada aki nggak bisa. Mesti akinya soat, nggak bisa. Motor di starter aja nggak bisa gitu. Jadi dari energi kimia ke energi listrik. Itu elektrolisis. Terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Nanti ini saya jelaskan yang elektrolisis. Yang penting sudah dijelaskan sedikit-sedikit. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi nanti prinsipnya kalau sel volta pasti ada jembatan garam. Ada voltmeternya. Elektroda yang digunakan disesuaikan dengan deret volta atau potensial reduksinya. Itu saja kalau sel volta. Nanti kalau elektrolisis prinsipnya beda. Tadi ya, jadi energi apa tadi? Kimia menjadi energi listrik. Terus kena katoda negatif, anoda positif. Ini lebih mudah daripada sel volta. Jadi sama aja elektron, di sini elektron mengalir dari anoda ke katoda. Di elektrolisis ditekankan ada kation dan anion. Kation itu apa? Kutub. Kation apa? Ion? Positif. Positif. Anion?
Negatif. Ion negatif. Kenapa ini ditekankan? Karena di sini adalah energi listrik. Energi listrik pasti berhubungan dengan ion positif maupun negatif supaya bisa terjadi suatu reaksi. Seperti itu. Jadi harus ingat ada elektroda. Lah itu elektroda itu seperti tadi sel volta. Di situ ada yang dipakai kalau sel volta logam. Logam sesuai dengan besarnya potensial reduksi atau dalam deret volta. Ya, yang digunakan untuk menentukan mana katoda anodanya. Itu kalau sel volta berdasarkan logamnya. Kalau elektrolisis nanti untuk menentukan katoda anodanya berdasarkan ya listriknya nanti kan kita menggunakan listrik dulu. Maaf ini kualik. Energi listrik ke energi kimia. Jadi kita menggunakan listriknya dulu. Misalnya saya gambarkan di sini. Kalau biasanya untuk elektrolisis menggunakan pipa U. Terus elektrodanya bisa menggunakan karbon atau PT. Kalau emas bisa tapi terlalu mahal ya. Terus baru dihubungkan dengan listrik. Larutannya yang mau dielektrolisis apa? Misalnya seperti tadi H2SO4. Nah, terus bagaimana menentukan katoda anodanya? Ya berdasarkan ini, listriknya ini. Ini kan positif, ini negatif. Berarti mana katodanya? Katodanya kan berarti kutub negatif, ion negatif, berarti ini sebagai katoda. Berarti yang kiri sebagai anoda, gitu. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Jadi kalau elektrolisis prinsipnya lebih mudah. Nanti Ibu terangkan. Di katoda terjadi apa, di anoda terjadi apa. Cuma di anoda selalu reaksi oksidasi. Di katoda selalu reaksi reduksi. Seperti itu, ya. Itu bedanya elektrolisis sama sel volta. Sel volta pasti punya jembatan garam. Kalau elektrolisis biasanya menggunakan pipa U. Elektrodanya bukan logam, tapi bukan logam yang seperti sel volta tadi, tapi yang biasa digunakan PT maupun emas. Tapi emas jarang dipakai karena mahal. Seperti itu. Prinsipnya gitu dulu ya. Jadi elektrolisis untuk menentukan katoda dan anoda berdasarkan berdasarkan listriknya, kutub positif negatifnya tadi. Kalau positif berarti sebagai anoda, negatif sebagai katoda. Kalau sel volta positif dan negatifnya berdasarkan elektrodanya tadi, ya. Seperti itu. Nah, saya mulai. Elektrolisis itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah leburan. Leburan atau lelehan atau cairan, itu sama aja. Jadi nanti kalau ada leburan, lelehan, cairan sama. Elektroda yang dipakai adalah CPT yang sering dipakai. Terus kemudian di dalam elektrolisis pasti ada katoda maupun anoda ya. Katoda tadi kutub apa? Positif atau negatif? Positif. Ayo. Negatif. Berarti nanti yang bereaksi di katoda kation atau anion? Anion. Iya. Hah? Anion? Kation, Bu. Kation positif dan negatif. Ingat energi listrik, ya enggak? Jadi yang bereaksi di katoda apa? Kation. Kation kan ion positif. Ya kan, negatif dan positif. Kation langsung direduksi. Terus anodanya berarti positif ya. Berarti di sini anion. Anion langsung dioksidasi.
Cek di sini dicamkan dulu mudeng lah. Udah? Ya. Hah? Tetap elektron itu selalu mengalir dari anoda ke katoda karena anoda reaksi oksidasi. Iya, pokoknya ngapal ini sel volta dan elektrolitis sama. Katoda berarti reduksi. Anoda berarti oksidasi. Elektron mengalir dari oksidasi ke reduksi. Berarti dari anoda ke katoda. Begitu ya? Udah? Nah, sekarang saya kasih contoh soalnya. Leburan. Langsung aja di situ. Di soal di situ kan ada leburan ya. Oh, jangan ding leburannya wis terlalu nih. Tak kasih contoh dulu. Leburan, tulis elektrolisis leburan NaCl dengan elektrodanya C. Nah, nanti kalian dalam mengerjakan soal elektrolisis apapun, itu harus diionkan dulu. Jadi, NaCl terionisasi menjadi Na plus ditambah Cl min. Leburan. Sehingga di katoda yang bereaksi yang mana yo? Na plus apa Cl min? Na plus. Na plus karena di sini negatif. Berarti di katoda ingat langsung ya. Di katoda pasti yang bereaksi positif. Berarti Na plus. Ditambah 1 elektron menjadi Na. Ingat kalau elektronnya di sebelah kiri pasti reduksi. Kalau elektronnya di sebelah kanan berarti oksidasi. Jadi yang bereaksi di anoda jadi Cl- ya. Cl- menjadi Cl2. Ini kali 2 ditambah 2 elektron dijumlahkan. Elektronnya sudah sama belum? Belum, Bu. Belum. Berarti dikalikan berapa elektronnya? 2. Ini kalikan 2. Berarti nanti sama toh, coret-coret dijumlahkan. 2 Na plus ditambah 2 Cl min menjadi 2 Na ditambah Cl2. Nah, sekarang kalau ditanya, Ibu tanya sekarang, dengan reaksi elektrolisis ini, di katoda terbentuk apa? Lihat reaksi di katoda. Di katoda terbentuk apa? Natrium. Logam Na, Bu. Nah, di anoda terbentuk apa? Gas Cl2. Gas Cl2, Bu. Gas Cl2. Ini kalau dirangkai elektrolisisnya, ya sebentar ya. Dirangkai elektrolisisnya, berarti kan, bentar. Pipa U, terus elektrodanya karbon, terus plus min, ya kan? Tadi ini plus min, plus tadi berarti anoda ya, anoda, ini katoda. Terus yang dielektrolisis kan NaCl, berarti Na plus min. Terus sekarang Ibu tanya, di katoda tadi terbentuk apa? Logam natrium. Nah, berarti Na-nya menempel di sini nanti. Na menempel di ujung sini reaksinya, ya. Terus di katoda terbentuk apa? Di anoda terbentuk apa? Cl2. Gas Cl2. Ini ada gelembung menempel di sini. Elektron kan mengalir dari anoda ke katoda. Gitu. Itu kalau nanti kalian praktek. Mudah-mudahan cepat selesai, jadi kita bisa praktek. Karena tanpa praktek, sulit untuk membayangkan ya. Jadi nanti, kalau ada pertanyaan, pilihannya ganda ada ya soalnya. Misalnya leburan NaCl, di katoda terbentuk apa? Logam Na. Di anoda terbentuk apa?
gas Cl2. Ya. Jadi di katoda terbentuk logam Na. Di anoda terbentuk gas Cl2. Nah, kalau yang leburan ini simpel. Nanti kalau yang larutan baru ininya banyak. Apa? Nah, sekarang kalian kerjakan soal kemarin. Leburan dulu. Leburan yang G ya. Yang G. Sudah selesai? Bisa? Sudah? Sudah belum? Halo? Sudah, Halo? Sudah? Iya. Yang lain? Bisa nggak? Ketemunya apa? Ketemunya apa? Al2O3. Berarti 2Al 3 plus ditambah 3O2 min, gitu ya. Katodanya, ingat apa ini? Duanya ini nggak usah dipakai dulu, nggak mengecohkan. 3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al. Anodanya berarti O2 min menjadi O2 ditambah 4 elektron kali 2. Gitu ya. Elektronnya nggak sama, berarti ini kali 4, ini kali 3. Jumlahnya berarti 4Al 3 plus ditambah 6O2 min menjadi 4Al ditambah 3O2. Gitu.
Ya. Udah? Hah? Jadi gini, yang kemarin yang waktu kelas 10 jadi ini sudah harus pinter doang ya. Tapi ya karena gini, ini tak ulangi lagi ya. Ini kan O2 min menjadi O2. Sampai sini mudeng lah. Berapa O-nya di sini kan 2. Di sini kan 1. Ion ini kan tidak termasuk jumlah oksigen. Ini 2, ini 1 berarti ini kali 2. Kenapa 4 elektron? Ini kan min 2 kali 2 berapa? Min 4. Ini 0. Berarti yang besar dikurangi sampai menjadi yang kecil. Dikurangi berapa? 4 elektron. Nanti tak kasih daftar supaya kamu tahu. Nah, O2 itu menjadi apa toh gitu, ya. Setelah membahas larutan nanti. Udah ya? Udah jelas? Iya, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke larutan. Larutan nanti ada 2 macam. Larutan dengan menggunakan elektroda tidak bereaksi. Yang B ya, elektrolisis larutan dengan elektroda iner. Iner itu maksudnya tidak bereaksi. Apa saja tadi elektrodanya? C dan PT. Ini untuk aturannya berbeda. Katoda berarti negatif. Yang bereaksi di sini kation. Kation logam golongan 1A, 2A, Al, Mn tidak direduksi. Yang direduksi apa? Airnya. Berarti di sini nanti yang direduksi airnya jadi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Ini pasti nanti. Jadi golongan 1A itu apa saja toh? Li plus, K plus, Na plus ya, dan lain-lain. Kalau golongan 2A, Mg2 plus, Ca2 plus, Ga2 plus, Al3 plus, Mn2 plus. Jadi nanti kalau ada kation ini, yang direduksi bukan logamnya, tapi airnya. Kation logam transisi langsung direduksi. Contohnya Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Fe2 plus ditambah 2 elektron menjadi Fe. Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn. Dan sebagainya. Itu bila transisi. Ya. Terus satu lagi, kation H plus langsung direduksi menjadi H2. Jadi H plus langsung menjadi H2. H plus. Gitu. Ini aturannya seperti itu kalau elektrolisis. Nah, anodanya gimana? Kalau anodanya, anoda berarti yang bereaksi di sini adalah anion. Anion dari Cl-, Br-, I-, F-, O2-, N3- langsung dioksidasi. Contohnya tadi apa? Cl- plus 2 elektron, 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. O2-, 2 menjadi O2 plus 4 elektron. F- menjadi F2 plus 2 elektron. Itu kalau anodanya. Terus kemudian satu lagi, papan tulis ini di screenshot dulu.
supaya nanti bisa Ibu hapus wis mudhun di catatan. Ya. Jadi O2 min menjadi O2 plus 4 elektron. F min, Cl min, Br min, I min sama menjadi Cl2, F2, Br2, I2 gitu. Kalau N3 min menjadi N2. Tinggal ngalikan nanti ya. Tak tambahkan. N3 min menjadi N2. Berarti ini kali 2, ini 6 elektron. Gitu. Sudah? Masih lagi satu lagi untuk anionnya. Anion poliatomik. Poliatomik itu seperti SO4 2 min, NO3 min yang ada OO-nya. Terus apa itu? PO4 3 min yang ada apa? C2O4 2 min ya, yang ada OO-nya. Itu tidak direduksi, tidak dioksidasi. Tidak dioksidasi. Terus yang dioksidasi apanya? Airnya. Airnya menjadi 2H2O menjadi 4H+ ditambah oksigen ditambah 4 elektron. Jadi kalau air yang dioksidasi pasti hasilnya H+. Gasnya O2, 4 elektron. Kalau airnya yang direduksi pasti hasilnya OH-, gasnya H2. Itu harus diingat. Satu lagi, anion OH- langsung dioksidasi. Hasilnya 4 OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Begitu? Nah, sekarang kita langsung mengerjakan ya supaya mudah. Kita kerjakan latihan elektrolisis nomor 1A. Ini saya hapus ya. Nanti sambil mengingat-ingat. Larutan KCl dengan elektroda C. KCl, larutan KCl dengan elektroda C. Berarti KCl-nya diionkan dulu. K+ ditambah Cl-. Aki. Kenapa aki? Karena larutan. Terus, sekarang yang terjadi di katoda apa? Katoda berarti kan K+. K+ bisa nggak direduksi? K+ golongan berapa? 1A. Yang di air, Bu. Berarti airnya. Berarti 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Sekarang anodanya. Anodanya apa yang dioksidasi? Cl- bisa nggak dioksidasi? Halo? Bisa, Bu. Nah, jadi langsung Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Elektronnya udah sama, nggak usah dikalikan, langsung dijumlahkan. Berarti 2H2O plus 2 Cl- menjadi 2OH- plus H2 plus Cl2. Nah, sekarang Ibu tanya, di katoda terbentuk apa ya? Gas H2, Bu. Gas Gas H2. H2. Loh, kan ada OH-, berarti ada basanya. Berarti OH-nya bereaksi dengan K. Menjadi apa? KOH. Katoda Bu. terbentuk gas H2 dan larutan apa? KOH. Ya ini kalau dites, nanti di elektrolisis dites dengan PP. Penaftalin. Kalau dengan PP basa berubah menjadi merah. Kalau asam tidak berubah, tetap bening.
Jadi nanti warnanya menjadi merah kalau dites dengan PP. Kalau dites dengan lakmus biru menjadi apa? Tabu Mata biru. biru, Bu. Ya. Kalau dites dengan lakmus merah? Berubah jadi biru. Ya, gitu ya, mungkin ya. Di katoda terbentuk gas H2 dan larutan KOH. Nah, di anoda terbentuk apa? Gas Cl2. Nah, kalau digambarkan rangkaiannya berarti seperti ini. Positif, negatif. Yang positif anoda, yang negatif katoda. Terus di katoda terbentuk apa tadi? Gas H2. Ini ada gelembung-gelembung. Di anoda juga ada Cl2. Ada gelembung-gelembung seperti itu ya. Ini KCl. Jadi nanti kamu harus tahu. Tapi tidak semua gambar seperti ini. Nanti tergantung yang dielektrolisis apa. Gitu ya. Lanjut. Kemudian yang nomor 2, yang nomor B, HNO3. Ya kan? Elektrodanya C. HNO3. Elektrodanya C. Berarti HNO3 terurai menjadi H plus ditambah NO3 negatif. Berarti katodanya apa? Tadi ada? Katodanya apa tadi? H plus. H plus ditambah 2 elektron menjadi H2. Anodanya NO3 min, berarti masuk poliatomik atau bukan? Jadi yang dioksidasi apanya? Airnya. Air. Berarti 2H2O menjadi 4H plus ditambah apa? O2 ditambah 4 elektron. Gitu ya. Sekarang Ibu tanya, di katoda terbentuk gas apa? H2. H2. Terus di anoda terbentuk apa? Gas O2 dan HNO3. Dan larutannya apa? HNO3. HNO3. Nah, mudah ya. Nah, penggambarnya ya di sini tinggal digambarkan. Udah? Mudah? Lanjut, sing C, D sama, caranya seperti itu ya. C, D, E, F sama. Oh, enggak ada contoh sing anu ya. Nah, sekarang saya langsung ke larutan C, ZnNO3. Coba dikerjakan. Kira-kira hasilnya apa? ZnNO3.
Udah ketemu? Larutan ZnNO32 berarti katodanya terbentuk apa? Logam Zn. Ya, di katoda terbentuk logam Zn, di anoda terbentuk apa? O2, ya kan? Berarti di katoda nanti Zn-nya menempel di sini gambarnya. Menempel di ujungnya elektrodanya. Terus di anodanya tetap terbentuk gas O2. Itu. Ya, dia menempel di sini. Jadi nanti kalau bisa praktek, kalian akan membuktikan bahwa apakah benar sama. Sebetulnya elektrolisis ini di pasaran banyak digunakan untuk penyepuhan, ya, penyepuhan emas gitu-gitu itu kan prinsipnya elektrolisis. Untuk larutan dengan elektroda iner ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya lanjutkan dengan elektroda yang bereaksi. Ada pertanyaan enggak? Halo? Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Belum, Bu. Hah? Belum ada. Belum ada. Sekarang saya lanjutkan yang elektroda bereaksi. Berarti tidak iner. Tidak iner. Bereaksi. Contohnya seperti bisa digunakan elektroda bermacam-macam. Bisa Cu, bisa Ag, bisa Zn, ya, bisa Fe. Nah, aturannya untuk katoda sama dengan B tadi, aturan B. Anodanya, elektrodanya mengalami oksidasi. Nah, sebagai contoh soal soal di nomor 1I, ya. Jadi di situ CuSO4 terurai menjadi Cu2+ ditambah SO4 2- dengan elektroda Cu. Berarti elektroda ini bereaksi. Jadi di katoda sama aturan sama dengan yang larutan dengan elektroda iner. Berarti Cu2+ plus 2 elektron menjadi logam Cu. Terus di anoda, karena elektrodanya bereaksi, ya Cu ini yang bereaksi mengalami oksidasi menjadi Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Jadi kalau dijumlahkan Cu2+ ditambah Cu menjadi Cu plus Cu2+. Sehingga di katoda terbentuk endapan Cu. Di anoda terbentuk larutan CuSO4. Seperti itu. Ini biasa digunakan untuk pemurnian pada pembuatan tembaga, pembuatan logam-logam dari misalnya dari logam yang ada di tanah itu kan belum bersih, sehingga di pemurniannya dimurnikan dengan cara elektrolisis, ya, yaitu dengan menggunakan logam yang bereaksi sehingga akan terbentuk logam murni, gitu. Kalau misalnya nanti ini saya ganti
misalnya elektrodanya Ag, berarti anodanya ya Ag. Ag menjadi apa? Ag plus, sehingga ini Cu Ag menjadi Ag plus. Gitu ya. Jadi anodanya yang bereaksi adalah elektrodanya. Bila menggunakan elektroda bereaksi. Itu. Jadi yang paling sulit sebetulnya elektrolisis larutan dengan elektroda iner tidak bereaksi. Kalau yang A dan B itu mudah. Sudah? Enggak tahu. Sudah? Ada pertanyaan tidak? Bu izin bertanya. Ya. Gimana? Apa namanya Bu? Apakah yang reaksi ionisasinya itu bisa langsung dijumlahkan dengan reaksi elektrolisisnya Bu? Gimana reaksi ionisasinya? Bisa langsung dijadikan satu sama reaksi elektrolisisnya Bu? Bisa toh. Cuma kalau di sini misalnya ya Ag plus. Ini kan setelah terjadi reaksi elektrolisis katodanya kan Cu ya, terbentuk logam Cu. Anodanya terbentuk apa? Ion Ag plus. Berarti sebetulnya ini kan larutan. Larutan ya Ag plus pasti bereaksinya dengan ion negatifnya. Berarti menjadi apa? Berarti di anoda menjadi apa? Ag2, terjadi larutan Ag2SO4. Gitu. Bu, jadi dia bisa digabungkan dengan ion positif dan negatifnya. Oh. Gitu ya. Bu, Baik Bu, terima Iya, kasih. iya. Gimana, Pri? kalau besok ulangan itu reaksi ionisasinya ikut dijumlahkan apa enggak, Bu? Reaksi ionisasi yang mana? Ini? Enggak. Yeah. Biasanya nanti gini. Kalau pilihan ganda kan misalnya reaksi daripada larutan elektrolisis larutan NaCl misalnya dengan elektroda C yang terbentuk di katoda adalah, coba sekarang Ibu tanya, tadi apa? NaCl misalnya yang terbentuk di katoda berarti apa? Na plus bisa nggak direduksi? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Nah, yang direduksi apa? Air, Bu. H2O. H2O. Sehingga yang terbentuk di katoda apa? Gas H2 atau H2. OH-, iya nggak? Iya tuh. Nah, nanti di situ pilihannya gas di katoda terbentuk gas H2 dan larutan Na. Apa tadi yang direaksikan apa tadi? NaOH. NaOH. Oh, berarti NaOH gitu. Kalau di anoda berarti terbentuk gas Cl2. ya gitu. Biasanya pertanyaannya seperti itu. Ya. Mudeng, Aprianto. Makanya nanti kamu pahami dulu. Elektrolisis itu ada 3 macam. Dari situ nanti kamu kerjakan semuanya, ini latihan-latihan itu sudah mewakili banyak kok ini. Ya, dikerjakan. Terus di katoda terbentuk apa, di anoda terbentuk apa gitu. Terus bisa juga terjadi gini, di katoda bila direaksikan dengan misalnya PP misalnya terbentuk warna apa gitu, bisa juga soalnya. Bermacam-macam soalnya. Besok tak kasih soal latihan sebelum apa? Sebelum PAS. Ya. Ya, Bu, Minggu depan terima kan kasih. PTM. Kalau PTM rencana Ibu, kan rencananya minggu depan Ibu mau ulangan ini, redox sama apa? Elektrolisis ini.
sel volta sama elektrolit, supaya kalian punya nilai 2 untuk ulangan. Ya. Berarti untuk yang redox digabung sama elektrolisis, Bu? Iya. Ulangannya. Iya, itu satu paket. Satu bab. Sebenarnya redox, sel volta, elektrolisis itu satu bab. Udah? Diulangkan apa, Bu? Hah? Yang diulangan minggu depan redox, elektrolisis sama sel volta. Iya. Tiga-tiganya. Iya. Kalau soalnya sedikit aja, Ibu itu yang penting Ibu itu punya nilai untuk kalian gitu. Ya, santai aja, nggak usah terlalu dipikir. Masalahnya ya kondisi seperti ini ya. Ibu mengerti kalau kadang kan ada yang sinyalnya jelek dan sebagainya gitu. Udah? Lanjut ya. Sebentar lagi hukum Faraday. Ya. Ya, menempel. Cuman gasnya mesti lama-lama akan hilang ya. Kan berarti aliran listriknya udah nggak ada. Ya kan? Kalau seperti tadi endapan logamnya tetap menempel. Kan sudah menempel, hasilnya berapa gram itu kan bisa dihitung nanti. Pakai hukum Faraday. Berapa hasil berapa massa endapan yang terbentuk di katoda itu bisa dihitung. Berapa volume gas yang terbentuk di anoda itu bisa dihitung. Kalau sudah menempel ya sudah tidak hilang karena menempel ya. Tapi kalau gas kan kalau selama nggak ada aliran listrik berarti gasnya hilang lama-lama nggak ada gitu. Udah? Ada pertanyaan? Hah? Sudah, ya. Sekarang tak lanjutkan sebentar lagi hukum Faraday ya. Gampang. Yang penting belajar itu punya strategi sehingga tidak bertele-tele. Jadi hukum Faraday ada 2. Hukum Faraday 1 dan 2. Ibu pakai M aja ya. Massa. W juga boleh. N sama dengan E IT per 96.500. Terus N sama dengan sebentar nih. Faraday sama dengan mol elektron sama dengan IT per 96.500. Jadi M sama dengan E kali F. M sama dengan E kali mol elektron. Ya. Terus Q sama dengan IT. Jadi bisa juga N sama dengan E kali Q per 96.500. Gitu. Hukum Faraday 2, M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Kemudian E itu adalah massa ekuivalen. Berarti AR per V. V itu jumlah ion. Terus I kuat arus. Satuannya ampere. T waktu elektrolisis. Satuannya sekon atau detik. Terus ini kan tetapan Faraday segini ya. Terus mol elektron sudah mudeng ini Q muatan listrik. Satuannya kolom. M massa. Satuannya gram. Jadi nanti di dalam mengerjakan soal-soal Faraday itu tuh simple ya. Terserah kamu mau pakai yang mana, yang penting mudah. Sedangkan mol itu Ibu ingatkan kembali ya, mol itu adalah massa per AR. Gitu.
Nah, sekarang kita mulai mengerjakan soal daripada nomor 2. Hitung massa logam perak yang diendapkan di katoda jika, arusnya 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3, berarti yang dielektrolisis AgNO3, selama 10 menit. Ini sih gampang langsung ya, langsung dikerjakan. Yang ditanya massa, berarti N sama dengan E kali I kali T per 96.500. E-nya AR 108. AgNO3 berarti kalau diionkan Ag+, sehingga valensinya jumlah ionnya adalah Ag+, berarti positif 1. Jadi masanya sama dengan 108 dibagi 1 kali I-nya 5 ampere kali T-nya 10 menit dijadikan detik, berarti kali 60 dibagi 96.500. Ketemu berapa coba, ayo. 3,358 gram. Nah, udah ketemu toh. Sekarang nomor 3, coba dicari dulu, ini masih sama. Berarti itu Raditya, berarti massa di katoda kan bisa dihitung dengan cara itu tadi, ya. Terus nomor 3 coba kerjakan dulu. Nomor 3, E-nya berarti AR27 ya. Berapa valensinya? 30. 3 kali I-nya 50. Terus T-nya 1 kali 60 kali 60, ya enggak? Ya, Bu. Iya, Bu. 3.600 sekon. Ya. Terus dibagi 96.500, ketemunya berapa? 16,8. 7. Betul. Terus sekarang nomor 4. Nomor 4 itu adalah menggunakan hukum Faraday 2. Jika yang dielektrolisis 2 larutan. Berarti menggunakan Faraday 2. Itu yang dielektrolisis adalah AgNO3 sama NiSO4, sehingga di katoda terbentuk logam Ag, ya enggak? Di katoda terbentuk logam Ag dan ada satu lagi logam Ni. Terus sekarang yang ditanyakan adalah berapa massa logam Ni? Berarti pakai rumus apa? M1 per M2 sama dengan E1 per E2. M1-nya perak sudah diketahui. Berarti kan 1,08 dibagi massa Ni ditanyakan sama dengan E1 Ag 108 dibagi 1.
Terus E2-nya nikel berapa? MR-nya 59 dibagi valensinya 2. Jadi masanya bisa dihitung, ya enggak? Ketemu enggak? Ya, ketemu berapa? Ketemu berapa? Massa nikelnya 0,295 gram, Bu. Ya, 0,295 gram. Nah, sekarang kita lanjut. Ini nomor apa jenenge 5. Sebesar 1 ampere dan dapat mengendapkan 2,16 gram perak selama setengah jam. Nah, yang ditanyakan ini berapa liter oksigen? Berarti yang ditanyakan gas oksigen di dalam anoda, ya enggak? Anoda kan terbentuknya kan di anoda karena yang dielektrolisis larutan H2SO4 harus jika dialirkan dalam larutan selama 1 jam. Nah, ini berarti di anoda gas oksigen ya. Ini terlalu, ini nggak usah dulu, dihapus saja yang ini. Berapa liter gas oksigen yang dapat dihasilkan di anoda? Yang dialirkan nggak usah, dicoret aja itu dulu supaya kamu mudah untuk ini ya. Dicoret, dialirkan dalam larutan H2SO4 selama 1 jam, dicoret dulu. Nah, sekarang karena pemula ini nanti tidak bingung. Nah, sekarang kira-kira untuk mencari gas oksigen kamu menggunakan rumus yang mana ya supaya lebih mudah? Pakai gram juga bisa, pakai ini juga bisa. Faraday kan sama dengan IT per 96.500, ya enggak? Faraday sama mol elektron. I-nya berapa tadi? I-nya 1 ampere, Bu. 1 ampere. Waktunya? Waktunya Setengah jam. setengah. Berarti 30 menit kali 60 ya. Per 96.500 berapa jumlahnya? Berapa? Ketemu berapa ya ini? 0,02 nya ya. Berarti mol elektronnya 0,02. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan oksigen ya. Oksigen di anoda ini hasilnya. 2O menjadi 4H+ ditambah O2 plus 4 elektron. Di sini mol elektronnya ketemu 0,02. Mol elektronnya berapa koefisiennya? 4. Padahal yang ditanya apa? Mol oksigen. Jadi karena koefisiennya oksigen 1 berarti 0,02 dibagi 4 menjadi 0,005 mol. Jadi untuk mengerjakan soal elektrolisis itu fleksibel ya. Kamu mau menggunakan apa saja yang penting bisa dicari, mudah gitu. Mana yang mudah? Nah, itu. Berarti mol oksigennya 0,005 mol. Berapa volume oksigen dalam STP? STP berarti ya
0,005 mol kali 22,4. Gitu. Jawabannya seperti itu. Ya, sekarang nanti tak kasih soal lagi satu supaya ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya kasih soal lagi satu. Halo, Nin. Gimana? Iya, aku mulang ya. Kian iki cek mulang. Kenapa? Iya, sebentar. Iya, iya. Ya, sebentar ya. Udah, sekarang saya dikte soalnya. Udah? Jika 20 gram logam nikel yang dihasilkan dari elektrolisis elektrolisis larutan NiSO4 dengan elektroda C. Hitunglah volume gas oksigen yang terjadi di anoda. Terus buka kurung ARNI 59. Tutup kurung. Dah. Kira-kira kalian pakai rumus mana itu? Yang diketahui cuma apa itu? Yang diketahui apa? Massa, Bu. Massa. Jadi bisa langsung menggunakan mol. Kamu tulis dulu reaksi elektrolisisnya supaya mudah. Cari dulu reaksi elektrolisisnya. Bentar baru ada ini.
Berarti menggunakan apa? Yang ditanya, bisa langsung menggunakan ini boleh. NI, tadi apa? Yang di elektrolisis NI apa? SO4 ya? Iya, Bu. NI SO4 berarti di katoda terbentuk Ni. Di anoda 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kalau dijumlah berarti kan ini 2Ni 2 plus ditambah 2H2O menjadi 2Ni ditambah 4H plus ditambah O2. Itu yang diketahui kan hanya gram. Langsung boleh, langsung dicari aja. Mol Ni adalah berapa? 20 gram dibagi 59. Berapa ketemunya? Coba dihitung. 0,34, Bu. 0,34 mol. Langsung di sini. Jadi gini ya, elektrolisis itu fleksibel. Kira-kira mana yang paling mudah kalian mengerjakan dengan rumus apa? Itu boleh. Kalau 2Ni 0,34, berapa mol O2? Berarti 0,34 dibagi 2, berapa? 0,17 mol. Nah, sudah langsung volume O2 berarti 0,17 dikali 22,4. Gitu bisa. Tetapi mau menggunakan ini juga boleh. Massa sama dengan IT per 96500. Atau massa sama dengan E kali mol elektron dibagi mol elektron, ya kan? Masanya udah diketahui, ya toh? Terus ininya E-nya tadi 59 dibagi 2, ketemu mol elektron. Mol elektron langsung masuk ke anoda. Nanti kalian cari di rumah, pasti hasilnya sama, ya. Hasilnya sama. Bisa juga pakai rumus ini, bisa juga pakai yang simpel tadi. Begitu ya. Jadi untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Bu, nanti untuk yang ulangan itu kan kami baru diterangkan yang menyetarakan redox itu yang setengah cara. Ya. Nanti kalau suruh menyetarakan, apakah boleh pakai setengah cara semua atau harus ada yang pakai bilox itu? Bilox. Ya, sebetulnya bilox itu rasanya itu Ibu itu waktunya kurang ya. Pengennya yang menerangkan yang ini yang pakai bilox karena sebetulnya lebih gampang juga pakai bilox. Tapi karena berhubung Ibu baru menerangkan setengah reaksi ya besok pakai setengah reaksi aja. Supaya kalian tidak bingung ya. Nanti kalau ada waktu Ibu mau menerangkan mungkin kalau PTM besok kan ulangan ya. Ya minggu depannya lah Ibu terangkan lagi bilangan oksidasi terus kita masuk. Kalau yang kimia unsur nanti untuk yang kimia unsur setelah ini kan kimia unsur. Kalian Ibu tugasi meringkas tapi nanti Ibu kasih ringkasan Ibu juga gitu. Yang penting kalian pernah meringkas karena itu kan hafalan. Sebetulnya materi kelas 3 itu hampir semuanya hafalan. Hanya yang kemarin hitungan tuh sifat kualitatif sama ini sedikit. Semuanya hafalan ya. Jadi untuk Ibu usahakan pokoknya Desember itu harus sudah selesai materi kelas 3. Jadi nanti Januari itu sudah mulai latihan-latihan soal saja. Gitu ya. Baik, Bu. Sudah mengerti? Bu. Ya udah. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.